Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian Hagai Peresus Sutoyo. Hari ini Selasa 20 Januari 2026, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhanku kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di bahasa Batak Tuba, gawido ibana tuau, tukma sini rohakku diho, ai di hagalio dosu timbul hagogoon, asa tagonam mahupa puji-puji diriku di bagasa nak hagalioku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita pernah mengalami masa-masa lelah untuk menjalani hidup. Doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, namun masalah seolah tidak ingin pergi. Rasul Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa juga mengalami hal yang sama. Ia memiliki kelemahan pribadi yang sangat mengganggunya dan membuatnya merasa menderita. Ia memohon berulang kali agar Tuhan mengambil pergumulan tersebut. Namun jawaban Tuhan tidak seperti yang ia harapkan. Tuhan tidak mengubah keadaan Paulus, justru mengubah cara Paulus menjalaninya. Di tengah kelemahan yang dihadapi, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan ingin mengajarkan bahwa pertolongannya tidak selalu berupa perubahan situasi, melainkan sebuah kekuatan untuk menjalaninya. Hidup dalam iman bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Tuhan ingin mengajarkan bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang lebih dalam dan membentuk hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kelemahan membuat kita merasa tidak layak dan mampu di hadapan dunia. Dunia menunjukkan bahwa prestasi, kekuatan, dan kesempurnaan adalah segalanya. Kita tidak boleh rapuh, harus terlihat kuat dan selalu berhasil. Firman Tuhan membalikkan cara pandang tersebut. Kelemahan bukanlah aib di hadapan Tuhan. Justru kuasanya menjadi sempurna di dalam kelemahan dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain bila kita bersandar penuh kepadanya. Ketika kita tidak lagi mengandalkan kemampuan sendiri dan mengandalkan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, iman akan bertumbuh dan karakter dibentuk. Banyak orang gagal bukan karena terlalu lemah, tetapi karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Pada akhirnya, Paulus berkata bahwa ia memilih untuk bermegah dalam kelemahannya, supaya kuasa Kristus menaungi hidupnya. Ini adalah undangan Tuhan yang mengajak kita untuk mengubah cara hidup kita, memandang hidup. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Ia hanya menunggu kita berserah dan diminta cukup melihat kasih karunia Tuhan. Jika hari ini kita sedang lemah, kecewa, atau hampir menyerah, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan tetap hadir, menopang dan memampukan kita. Terimalah kelemahan kita dan percayakan kepada Tuhan untuk bekerja secara sempurna. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah, sebab kuasa Kristus menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Engkau tahu setiap kelemahan, pergumulan, dan beban hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar penuh pada kasih karunia-Mu yang selalu cukup. Kuatkan kami agar dalam setiap kelemahan kami boleh mengalami kuasa Kristus yang bekerja nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani kehidupan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar penuh pada kasih karunia Tuhan yang selalu cukup. Immanuel.